난 공부를 못한다. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang pria ganteng tapi culun berkacamata yang terlihat seperti kutu buku dan juga pintar. Namun jangan salah, ternyata siswa yang bernama Yon Gamin ini adalah salah satu siswa teroon di kelasnya, atau dengan kata lain oneng. Bahkan yang bikin heran lagi, ternyata keonengannya ini telah mendarah daging sejak dahulu. Mulai dari dia duduk di bangku SD, SMP sampai sekarang STM. Dan pencapaian terbaiknya adalah mendapatkan ranking 2, tapi dari belakang ya. Padahal sang ibu sudah melakukan berbagai cara agar anaknya menjadi pintar. Mulai dari menyuruhnya mengikuti les, mencarikan buku panduan belajar, dan lain-lain. Tapi apa mau dikata, karena mungkin otaknya tak sebagus wajahnya, onengnya itu tidak mau hilang-hilang. Malah saking onengnya, ketika gurunya sedang marah-marah di kelas, kata-kata kasar gurunya di kelas malah ikut dicatat juga. Haduh, parah men. Mungkin yang ada di pikirannya, kata-kata kasar gurunya ini termasuk bagian dari kurikulum di sekolah. Karena saking pengennya menjadi pintar biar nantinya bisa lanjut kuliah, biar bisa masuk ke perguruan tinggi. Apapun dia lakukan dengan semaksimal mungkin. Hingga suatu hari Gamin pun mendengar desas-desus dari temannya di sekolah bahwa ada sebuah sekolah STM yang kalau mereka sekolah di sekolah tersebut, maka lulusannya nanti bisa kuliah di universitas manapun. Walaupun lulusannya itu sedikit oneng dan sekolah tersebut adalah sekolah teknik Yoseong, akhirnya dia pun bisa pindah ke sekolah tersebut. Namun hal yang tidak ia ketahui adalah ternyata di sekolah teknik Yoseong ini berisikan para murid-murid nakal yang suka berkelahi. Nasi sudah jadi bubur, walaupun peringkatnya semakin hari semakin menurun. Namun terlalu dini bagi Gamin untuk menyerah demi mengejar cita-citanya bisa kuliah di universitas ternama. Dia pun dengan terpaksa bertahan di sekolah tersebut. Gamin pun berusaha untuk tetap fokus belajar dan berusaha untuk mencari partner untuk diajak belajar bersama. Setelah melihat sekeliling, dia pun akhirnya menemukan orang yang sepertinya cocok jadi kandidat untuk dijadikan teman belajar. Namun tiba-tiba perkelahian terjadi karena setiap murid dengan ranking terbawah di sekolah itu harus diadu untuk menentukan peringkat mereka. Dan terjadilah perkelahian antara ranking 170 melawan ranking 173, di mana teman yang baru saja didekati oleh Gamin mengalami kekalahan dan harus turun peringkat menjadi nomor 173. Dan begitu perkelahian selesai, mereka pun kedatangan seorang guru baru untuk menggantikan guru lama yang keluar. Dan secara tidak disengaja dan tidak diduga, ternyata guru baru tersebut adalah mantan guru lesnya Gamin ketika Gamin masih di SMP, yang bernama Lee Han Kyung. Sejak masih di SMP, Nona Lee lah yang selalu mengajarinya. Dan karena di sekolah ini isinya murid berandal semua, Nona Han Kyung yang sedang mengabsen pun dibuat terkaget karena tiba-tiba saja ada segelas kopi yang melayang ke papan tulis tepat di sisinya. Belum usai dengan kagetnya, tiba-tiba saja perkelahian pun terjadi lagi. Seorang siswa yang paling jago di kelas Gamin yang bernama Lee Hyun-woo menampar seorang murid yang kentut sembarangan karena membuatnya terganggu. Saat perkelahian semakin meluas, Nona Lee pun berusaha untuk menghentikan perkelahian tersebut. Untung saja mereka masih mau mendengar dan akhirnya kelas pun kembali normal. Namun ketika dia mencoba membuang sampah, alangkah terkejutnya ternyata dia menemukan banyak sekali puntung rokok di sana. Yang parahnya lagi, ternyata pihak sekolah malah membiarkan para murid-muridnya bebas ngudut alias ngerokok di lingkungan sekolah. Setelah mengetahui bahwa Nona Lee malah mengajar di sekolah itu, Gamin pun berusaha membujuknya agar ia segera berhenti saja karena sangat berbahaya. Namun ternyata Nona Lee kekeh akan mengajar di sana apapun yang terjadi. Terlebih hari ini adalah hari pertamanya ngajar di sekolah tersebut. Kalau dia langsung berhenti begitu saja, apa kata dunia men?
Tidak ingin fokusnya teralihkan, Gamin pun masih terus berusaha mencari partner untuk belajar bersama. Dia pun terus saja berusaha mendekati teman barunya yang kemarin yang bernama Kim Se-hyun. Karena Gamin merasa sepertinya bahwa si Hyun ini murid yang pintar. Berhari-hari Gamin mencoba mendekatinya sampai membuat si Hyun ini risih. Gamin pun terus mengikutinya ke kelas, ke perpustakaan, sampai ke kantin sekolah. Yang pada akhirnya karena sudah sangat risih sekali dengan kelakuan Gamin, si Hyun pun akhirnya menyerah juga dan mau mengajari Gamin tentang soal matematika. Mereka pun terlihat belajar bersama, di mana Se-hyun menjelaskan tentang soal yang tidak dimengerti oleh Gamin. Namun baru belajar sebentar, akhirnya Se-hyun pun malah tambah risih dan puyeng karena ternyata si Gamin ini onengnya udah di luar nurul, sudah tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Sampai ketika Gamin mengajak untuk membuat sebuah grup belajar dengannya, Se-hyun pun langsung menolaknya mentah-mentah. Padahal Gamin berniat baik agar kepintaran Se-hyun tidak sia-sia di sekolah itu. Karena ternyata Se-hyun ini sejak dahulu selalu juara di kelasnya, men. Dan alasan kenapa Se-hyun menolak adalah karena dia takut dengan sistem di sekolah itu. Rupa-rupanya tidak ada satupun siswa di SMK Yoseong untuk berani belajar dengan serius. Karena yang menentukan peringkat di sekolah tersebut bukanlah kepintaran ataupun nilai yang bagus. Namun di sana ditentukan dengan siapa yang paling jago berkelahi. Dan yang selalu peringkat 1 di sekolah Yoseong adalah siswa yang bernama Pi Han-wol, dan dia merupakan anak dari salah satu geng terkejam di sekolah itu. Yang tentu saja dia menjadi siswa yang paling berkuasa di sana. Bahkan wakil kepala sekolah pun takut padanya. Sampai ketika Nonali meminta kepadanya untuk bisa mendisiplinkan para murid agar tidak berdegong dan tidak merokok di lingkungan sekolah. Si wakil kepala sekolah ini tidak mau mendengar sama sekali. Ia takut akan menjadi inceran geng ayah Han-wol. Dan keesokan harinya setelah Se-hyun menolak ajakan Gamin untuk membuat kelompok belajar bersama, tidak lama kemudian Se-hyun pun mendapatkan masalah. Dia dihajar habis-habisan oleh kelompok Hyunwoo. Dia dihajar karena tidak sengaja menyinggung Hyunwoo ketika sedang di toilet. Sementara itu Se-hyun yang pada dasarnya tidak mempunyai nyali untuk berkelahi hanya bisa menerima pukulan demi pukulan dengan pasrah. Karena mendengar teriakan Se-hyun yang cukup keras, Nonali yang pada saat itu sedang mencoba membereskan drum yang dipenuhi puntung rokok secara tidak sengaja mendengar dan mengetahui kejadian tersebut. Yang tentu saja Nonali berniat menolongnya. Namun tiba-tiba saja Gamin si murid cupu datang ke sana dan meminta Nonali pergi dan langsung menolong Se-hyun dengan cara yang elegan. Selesai menolong Se-hyun, dia pun membawanya ke tempat yang lebih aman. Namun Se-hyun nampaknya bukannya senang ditolong oleh Gamin. Dia malah menjadi semakin takut. Dia lebih memilih dipukuli sampai selesai ketimbang harus kabur seperti itu. Merasa kalau Gamin malah makin memperburuk keadaan, Se-hyun pun akhirnya pergi meninggalkan Gamin sendirian. Namun tiba-tiba saja Lee Hyun-woo berhasil menemukan dirinya dan memintanya untuk memberitahukan siapakah orang yang telah menolongnya tadi. Karena tidak mau menjawab, akhirnya Hyun-woo pun mencoba memukulnya dengan tongkat bisbol. Namun bak adegan film Kumpu, tiba-tiba saja Gamin menghadang pukulan tersebut dengan kakinya. Dan kini Gamin pun mengeluarkan keahliannya dengan menghajar Hyun-woo sampai pingsan. Ternyata Gamin tidaklah cupu seperti yang terlihat. Karena selama ini ia selalu rutin melatih tubuhnya, mulai dari pagi sebelum berangkat sekolah sampai setelah pulang sekolah pun dia selalu menyempatkan dirinya untuk berlatih. Bahkan guru karatenya meminta Gamin untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan lebih baik menjadi seniman bela diri seperti dirinya. Karena dia melihat kemampuan berkelahi Gamin sangat bagus dan di atas rata-rata. Namun Gamin menolak dan lebih mementingkan sekolah. Setelah selesai melumpuhkan Hyun-woo, Gamin pun kemudian kembali membujuk Se-hyun untuk mau bergabung dengan kelompok belajarnya. Namun Se-hyun masih tetap dengan pendiriannya dan dia pun kembali menolak ajakan Gamin. Berbanding terbalik dengan Gamin, Se-hyun ternyata sama sekali tidak bisa berkelahi dan lebih jago di nilai-nilai sekolah.
Namun ayahnya yang keras kepala dan pemabuk malah menyuruh Sehyun untuk keluar dari sekolah dan memintanya untuk bekerja menjadi tukang las. Tentu saja Sehyun menolaknya dan hal tersebut sedikit membuat tegang di antara keduanya. Sementara Gamin yang kembali teringat masa-masa lalunya di sekolah di mana dia yang dari dulu tidak pintar, kembali teringat perjuangannya ketika dia ditolak oleh semua temannya ketika ingin bergabung dengan grup belajar bersama mereka. Namun dia mempunyai ibu yang tak henti-hentinya memberikan semangat padanya agar jangan menyerah pada keadaan. Itulah yang membuat Gamin tetap untuk semangat mengejar cita-citanya. Dan keesokan harinya, lagi-lagi Nonali dibuat risih dengan pemandangan di sekolah yang murid-muridnya dibiarkan merokok begitu saja. Karena waktu lalu Nonali tidak bisa membujuk wakil kepala sekolah, akhirnya Nonali berinisiatif sendiri untuk berusaha menyembunyikan semua tong asbak itu sendirian. Dan di saat itulah tiba-tiba saja seorang siswa yang datang membantunya. Dan dia ternyata siswa yang bernama Pak Gyeonyop. Dan siapa sebenarnya Gyeonyop ini? Entahlah, karena Mang Men pun belum tahu. Tapi nanti kita cari tahu. Sementara itu di dalam kelas sendiri, saat Gamin baru saja tiba mendapati di dalam laci meja belajarnya ada buku soal catatan matematika. Ternyata diam-diam Sehyun berikan buku itu untuk Gamin pelajari. Tentu saja hal itu membuat Gamin senang dan mencoba menghampiri Sehyun. Namun di saat yang bersamaan tiba-tiba sebuah kursi mendarat tepat di kepala Gamin. Dan ternyata pelakunya adalah Hyunwoo, yang dimana kini Hyunwoo terlihat sangat emosi karena dia sekarang sudah tahu bahwa pria yang memakai topeng elas yang menghajarnya waktu itu ternyata adalah si Gamin. Dan di saat yang bersamaan pula ternyata di hari itu SMK Yoseong sedang kedatangan tamu, yakni seorang inspektur pendidikan yang akan menginspeksi tentang kelayakan sekolah. Rupanya wakil sekolah pun nampaknya takut kepada sang inspektur. Takut kalau sekolahnya mendapatkan penilaian yang kurang baik yang nantinya bisa berdampak kepada citra sekolahnya. Namun secara tak disangka-sangka, ternyata mereka malah memergoki Nonali yang sedang mencoba untuk memindahkan drum tempat puntung rokok sendirian. Yang tentu saja hal itu membuat wakil kepala sekolah semakin ketakutan kalau sekolahnya ketahuan tidak tertib dan banyak sekali berandalannya. Namun tidak sampai di situ saja, kejadian yang lebih mengejutkan pun tiba-tiba membuat mereka semakin panik. Nonali yang melihat sebuah benda melayang dari jendela, dengan segera dia pun berlari untuk menuju kelasnya diikuti oleh inspektur dan wakil kepala sekolah. Dan ternyata penyebab benda terbang tadi berasal dari perkelahian antara Gamin dan Hyunwoo. Awalnya Gamin sebenarnya tidak mau berkelahi dengan Hyunwoo. Dia hanya ingin mengambil kembali buku catatan matematika milik Sehyun yang diambil dan dibakar oleh Hyunwoo, sambil menghindari beberapa serangan demi serangan dari Hyunwoo dan beberapa kali menjatuhkannya. Gamin masih terlihat fokus untuk mengambil buku Sehyun yang terbakar. Namun setelah melihat buku tersebut rusak, akhirnya emosi Gamin pun meledak dan dia pun kembali menghajar Hyunwoo hingga pingsan. 세윤이한테 사과하라고. Dan dari sanalah teman-teman Gamin tidak menyangka kalau Gamin yang selama ini mereka anggap cupu dan oneng ternyata sangat jago dalam hal bela diri. Dan dengan mudahnya dapat mengalahkan Hyunwoo, siswa yang paling jago di kelas mereka. Setelah perkelahian selesai, akhirnya Gamin pun dibawa ke ruang BP oleh wakil kepala sekolah dan didampingi oleh inspektur. Gamin pun terancam dikeluarkan dari sekolah. Ia dianggap sebagai dalang dari perkelahian itu. Padahal Gamin hanya mencoba untuk membela diri. Tentu saja keputusan tersebut diambil oleh wakil kepala sekolah karena dia tidak mau terkena sanksi dari pihak inspektorat. Namun karena merasa tidak adil, Nonali pun mencoba mengatakan kejadian yang sebenarnya di hadapan sang inspektur. Kalau sebenarnya sekolah itulah yang bermasalah, para murid dibiarkan berandalan dan merokok dengan bebasnya. Mendengar ucapan itu seketika sang inspektur percaya karena Nonali ini adalah lulusan terbaik di ujian sertifikasi guru tahun lalu. Tentu saja mendengar hal itu wakil kepala sekolah pun terkejut ketika mengetahui Nonali merupakan salah satu orang yang berprestasi.
Dan agar Gamin tidak dikeluarkan dari sekolah, Nonali pun berjanji kepada inspektur dan wakil kepala sekolah bahwa dia akan memperbaiki kualitas para murid dengan membentuk sebuah kelompok belajar studi grup, yang dimana ide itu pun langsung disetujui oleh sang inspektur. Keesokan harinya Gamin nampak semangat. Dia pun seperti biasa memulai harinya dengan berolahraga sebelum berangkat sekolah. Di tengah jalan saat dia hendak masuk ke kelas, Sehyun terlihat menunggu Gamin sambil sesekali mereka berbincang tentang studi grup yang mereka buat tidak disangka bisa disetujui oleh pihak Inspektorat Pendidikan Korea. Setelah sampai di kelas, mereka terlihat sedang melakukan rapat dengan Nonali. Di sana Nonali menyuruh Gamin dan menyuruh Sehyun untuk bertindak cepat. Karena sebenarnya ide ini termasuk uji coba dari Pak Wakil Kepala Sekolah. Mereka hanya diberikan waktu 2 minggu untuk mengumpulkan 5 murid dan membentuk kelompok belajar. Apabila dalam waktu 2 minggu 5 orang tidak terkumpul dan studi grup tidak terbentuk, maka Gamin dan wali kelasnya yaitu Nonali akan dikeluarkan dari sekolah. Oleh sebab itulah Gamin dan Sehyun harus berlomba dengan waktu. Mereka pun bertindak cepat dengan menyebarkan brosur di mading sekolah untuk menarik minat para siswa supaya mau bergabung dengan kelompok belajar yang mereka buat. 1 hari berlalu, 2 hari pun berlalu, tetapi tidak ada satu murid pun yang mendaftar karena memang murid di sana tidak ada yang mau belajar dan lebih memilih untuk memberandal dan menjadi petarung yang hebat. Sampai saat kemudian tiba-tiba saja ada seorang murid yang mau menantang Gamin. Dia merasa tertantang karena Gamin berhasil mengalahkan Hyunwoo, sang preman kelas yang terkenal jago gelut waktu lalu. Namun abang si Gamin yang emang dasarnya oneng, dia malah mengira kalau siswa ini hendak melamar masuk kelompok belajarnya. Gamin yang dengan polos dan mudahnya dia tanpa sengaja membuat pria yang ingin menghajarnya tersebut menjadi terkapar di hadapannya. Keesokan harinya setelah Gamin yang tanpa sengaja mengalahkan satu siswa lainnya, cerita kehebatan Gamin pun mulai menyebar ke seluruh kelas. Namun yang konyolnya, banyak murid yang mengada-ngada dan nambahin cerita tentang kehebatan Gamin. Dari mulai ngalahin Hyunwoo pakai jurus api yang membara, terus nyeret siswa lain ke perpustakaan pakai jurus buku matematika atau apalah namanya itu. Yang jelas Gamin dibuat seolah-olah bagaikan monster yang dibalut dengan tampilan yang imut dan menggemaskan. Yang pada akhirnya karena mendengar cerita yang dilebih-lebihkan itu, para murid pun jadi ketakutan ketika melihatnya. Sementara itu Gamin yang merasa bahwa tidak ada siswa yang melamar, akhirnya dia pun mengajak Sehyun untuk menggunakan metode jemput bola, yaitu dengan cara mendatangi secara langsung dan mengajak mereka untuk mau bergabung dengan studi grup miliknya. Namun ketika dia mendatangi para siswa, mereka malah terlihat ketakutan oleh Gamin dan seolah-olah tidak mau melihat Gamin karena takut diajak masuk ke kelompok belajarnya. Hal yang sama pun terjadi ketika Gamin mendatangi kantin sekolah. Para siswa yang sedang asik makan, tiba-tiba saja mereka berhamburan keluar setelah melihat Gamin dan Sehyun. Dan setelah mereka tidak menemukan satupun kandidat, tiba-tiba saja Gamin sepertinya melihat satu murid yang terlihat tertarik untuk masuk ke dalam kelompok belajarnya. Dan ternyata itu adalah Gyeonyup, teman sekolah Sehyun semasa SMP. Dari keterangan Sehyun, Gyeonyup ini juga termasuk orang yang pintar dan selalu mendapatkan ranking di kelasnya. Bahkan dia pernah sekolah di Amerika dan baru pulang dari sana. Namun sayang seribu sayang, ternyata Gyeonyup sama sekali tidak tertarik dengan kelompok belajar yang digagas oleh Gamin tersebut. Dan selang beberapa hari kemudian, ternyata sama sekali tidak ada siswa yang mau mendaftar ke kelompok belajar mereka. Tentu saja Gamin pun kini mulai khawatir sebab waktu mereka sekarang kurang dari 2 minggu. Sehyun yang melihat itu mencoba memberi masukan pada Gamin agar dia mengikuti les privat online yang kini sedang tren di sana. Namun ternyata Gamin sudah mencoba berbagai jenis metode belajar dari mulai offline dan juga online. Di tengah obrolan mereka tiba-tiba saja Nonali menghampiri mereka. Karena Nonali juga merasa bertanggung jawab, dia pun mencoba membawa Sehyun dan Gamin untuk refreshing sejenak sekedar melepas jenuh mereka. Akhirnya mereka pun pergi ke tempat yang dituju. Di sana mereka belanja berbagai perlengkapan, mulai dari membeli buku, membeli pulpen,
jalan-jalan sampai dengan ngemil es krim kesukaan mereka masing-masing. Di saat mereka sedang ngemil, di sana terselip obrolan dari Nonali bahwa mereka jangan sampai menyerah begitu saja. Tetaplah berjuang karena seperti pepatah mengatakan, jangan pernah menyerah pada impianmu karena impian memberi kita alasan untuk hidup. Namun ketika Nonali sudah pulang duluan, ternyata ada satu barang belanjaan milik Gamin yang terbawa olehnya, yakni buku tentang karate dari Bruce Lee. Tapi Gamin tidak bisa menyusul Nonali karena dia harus segera pulang. Dan saat Nonali baru saja sampai ke rumahnya, tiba-tiba saja dia pun dibuat terkejut karena pintu rumahnya sudah dicongkel oleh seseorang. Dia pun mencoba menghubungi Gamin, namun tidak diangkat-angkat. Rupa-rupanya ketika dia masuk, orang yang mencongkel pintunya tersebut adalah Hyunwoo. Dia datang bersama beberapa temannya untuk menemui Nonali atas perintah dari seseorang, yakni perintah dari Pin Hanwol, yakni anak dari seorang gangster yang paling ditakuti di kota itu. Sekaligus peringkat pertama di sekolah Yoseong tempatnya mengajar untuk membunuhnya. Entah kenapa dan salah apa Nonali ini malah dijadikan target. Tapi yang jelas ketika Hyunwoo dan teman-temannya mencoba untuk menyakiti dan menghabisi Nonali, tiba-tiba saja entah dari mana datangnya Gyeongyup tiba-tiba saja datang kemudian menghajar Hyunwoo beserta rekan-rekannya, dan kemudian dia membawa lari Nonali kabur. Namun mereka ternyata tidak bisa kabur kemana-mana karena rupanya tempat itu sudah dikepung oleh puluhan orang suruhan dari Hyunwoo. Dan mereka pun hanya bisa bersembunyi di balik mobil yang sedang terparkir di sana, sembari berusaha untuk menelpon polisi. Namun sayang seribu sayang, ternyata mereka malah ketahuan. Dan dengan teganya salah satu anak buah Hyunwoo menghajar Nonali hingga pingsan. Sementara itu di sisi lain Gamin sendiri ternyata mengkhawatirkan keadaan Nonali. Dia curiga kayaknya ada sesuatu yang sedang terjadi padanya karena teleponnya tidak kunjung diangkat oleh Nonali. Sementara itu Gyeongyup yang terlihat berusaha mati-matian untuk melindungi Nonali dan berusaha menghajar mereka dengan sangat beringas, seolah-olah Gyeongyup ini hendak membunuh mereka. Entah siapa sebenarnya si Gyeongyup ini. Namun tiba-tiba saja Hyunwoo malah mengetahui kelemahan Gyeongyup yang berbalik menghajarnya sampai dia berhasil mengalahkannya. Rupa-rupanya Gyeongyup ini dahulu pernah tertusuk di perut kirinya dan hal itu membuatnya lemah sampai berhasil dikalahkan oleh Hyunwoo hingga membuatnya terkapar. Setelah terkapar, teman-teman Hyunwoo pun langsung mengeroyokinya dan Hyunwoo sendiri terlihat berusaha membunuh Nonali saat itu juga. Beruntung si ganteng Gamin datang dengan tepat waktu dan menggantikan Gunyup untuk membabat habis Hyunwoo dan balad-baladnya. Gamin pun mulai menyerang musuh satu persatu. Dia pun di sini mengeluarkan berbagai jurus untuk melawan musuhnya tersebut, termasuk jurus andalannya yang baru dia pelajari dari buku Bruce Lee, yaitu jurus Nunhaku. Dan setelah Gamin berhasil mengalahkan Hyunwoo dan teman-temannya, tiba-tiba saja Gyeongyup menyergap Hyunwoo dan mencoba membunuhnya dengan sebatang lingis. Beruntung Gamin sigap menghentikannya, kalau tidak Hyunwoo pasti sudah tewas di tangan Gunyup. Entah dendam apa yang dimiliki oleh Gunyup sehingga ia tampak marah sekali sama Hyunwoo. Namun ketika dilerai oleh Gamin, tiba-tiba saja dia mengatakan bahwa semua itu dilakukan demi membalas kematian ibunya. Sepertinya sesuatu yang rumit telah terjadi pada Gyeongyup. Tak lama berselang, si Gun pun menyuruh Nonali untuk menelepon polisi karena memang kesalahan Hyunwoo dan kawan-kawannya sudah masuk ranah hukum dan bisa dipidana. Dia pun lantas pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah kekacauan selesai, Nonali pun akhirnya kembali ke rumahnya dengan hati yang was-was. Di sana Nonali mencoba untuk menelepon polisi. Tiba-tiba saja pintu rumahnya kembali didatangi oleh salah seorang siswa yang memohon agar Nonali tidak menelepon polisi. Dia menangis ketakutan karena dia juga dipaksa untuk melukainya. Karena dia juga diancam akan dibunuh kalau tidak mau menuruti perintah dari Pin Hanwol, si anak gangster yang paling ditakuti. Dan Nonali pun menyetujuinya untuk tak melaporkan ke polisi.
Tapi dengan satu syarat yang entah apa itu, Mang Men pun tak tahu karena Shin pun sekarang berpindah kembali kepada Gamin dan Sohyung yang terlihat masih puyeng karena sudah hampir 2 minggu. Tetapi belum ada satupun siswa yang mau mendaftar ke kelompok belajar mereka. Apalagi waktu tinggal tersisa beberapa hari lagi. Namun tidak lama berselang tiba-tiba saja sebuah harapan baru muncul. Tiba-tiba handphone Gin berbunyi. Ada seseorang yang mengatakan kalau dia ingin bergabung dengan kelompok belajar mereka. Dengan hati yang bergetar dan tidak sabar, Gamin dan Sohyung pun pergi untuk menemui kandidat tersebut. Yang ternyata setelah pintu kelas dibuka, ternyata kandidat tersebut bukanlah seorang laki-laki, tetapi salah satu siswi dari SMK Yoseong. 아, 우리 유성 공고는 Dan film pun bersambung, kira-kira apa yang akan dilakukan Gamin setelah mendapatkan satu kandidat wanita. Ikuti terus channel ini biar kalian bisa tahu jawaban di episode berikutnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.